Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa, penasihat Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ustaz Muhammad Emada, yang saya hormati pembina guru kita pengarsa Al-Ustaz Haji Nurul Zakaria, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MBS, rekan-rekan Dewan Kemakmuran Masjid, juga Bapak Ibu, adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berkumpul, bermuajah, bermuasyafah dalam keadaan sehat walafiat. Patutlah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah. Bentar ada serah tidak? Saya melihat situasi kondisi di Masjid Muhajirin subuh ini seperti di Madinah, seperti di Masjid Nabawi, putih semuanya. Pada subuh ini, pada pagi hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dalam acara selain silaturahim juga tasakur fil iman, kita telah khatam Quran yang keberapa ya? Subhanallah. Oleh karena itu saya sampaikan dua pantun dulu nih, ya, ada ya. Siap. Menambang di laut dapat intan, menambang di sawah dapatnya padi ketan. Di pagi hari yang mulia ini kita syukuran di saat jamaah subuh mengaji khatam Quran. Satu lagi nih, terus berputar roda zaman, banyak sejarah jadi pelajaran. Alhamdulillah pagi ini berkumpul teman-teman, semua semangat karena khatam Quran. Semangat? Alhamdulillah. Pada itu semangat kumaha dari Bayu atau saya gitu. Ya. Patutlah kita bersyukur kepada Allah karena tidak ada satu kenikmatan yang tidak disyukuri. Lebih-lebih kita diberikan oleh Allah
nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Kenapa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam? Karena tidak ada bencana, ya, yang paling besar adalah copot iman dan copot Islam. Nauzubillah min dzalik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya otak Quran saja. Ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, patut disyukuri. Kita diberikan rezeki berupa harta, patut disyukuri. Ya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya, alhamdulillah, nikmat semuanya nih. Nikmat semuanya. Ternyata kita mengadakan subuh mengaji ini ya bukan hanya di Masjid Muhajirin saja, di Masjid Madinah saja, kan? Ya, 1 jam menjelang subuh itu sudah kumpul itu setiap jamaah kelompok masing-masing untuk mengadakan seperti begini. Alhamdulillah. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur, ya. Nah, di masjid kita tiap subuh kita berkumpul acara tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan jadi silaturahim, ya, insya Allah. Karena orang yang rajin bersilaturahim dijamin 4 macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengulang. 1, fayuhibbuhu ahluhu, dicintai keluarga. 2, yuwasamu alaihi birizqihi, dilapangkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, ya, wa yujadu fi ajlihi, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yudkhilul jannah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Amin ya Allah. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 kita sering mendengar, bahkan kita sering membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengkufuri, mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat berat, sangat pedih. Nah, oleh sebab itu patutlah kita bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain tasyakur bi nikmah, khatam Quran, juga alhamdulillah, ya, pada subuh mengaji pada pagi hari ini, ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Effendi akan memberikan, ya, sebahagian rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak yatim dan duafa, yaitu berupa sedekah. Mudah-mudahan insya Allah jadi amal kebaikan kita bersama. Jazakumullah khairan katsira, ya, kepada yang sudah, ya, menyisihkan sebagian rezekinya, insya Allah menjadi kebaikan. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 160 sudah jelas, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Nah, surah Allah, barang siapa yang berbuat kebaikan 10 kali lipat, ya, pahala amalnya 10 kali lipat. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik itu harus berdasarkan iman, harus didasari iman.
Sama kita beriman kepada Allah juga harus diimplementasikan dalam bentuk amal. Ya, kan ada tidak sedikit orang yang berbuat baik itu kan, ya, memberikan santunan, memberikan ini ke kampung-kampung, ya, ke desa-desa, ke daerah-daerah terpencil, tapi bukan berdasarkan keimanan. Jadi pahala tidak? Tidak. Ya. Kadang-kadang kita terpleset gitu kan, memuji orang-orang yang akan merubah akidah. Ya, tuh cenah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani datang ke kampung-kampung memberikan santun dan lain sebagainya. Kita tidak menyadar, tidak sadar memuji mereka. Ya, kebaikan mereka tidak akan menjadi amal ibadah. Apa sebabnya? Karena tujuannya bukan karena iman. Sama kita mantap keimanan kepada Allah, saya beriman, tapi tidak pernah beramal, sama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis juga dijelaskan, ya, la yaqbalullahu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Kan gitu kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. La yaqbalullahu imanun, Allah tidak akan menerima iman seseorang bila amalin, apabila tidak dengan amal, wala amalun bila imanin, dan Allah pun tidak akan menerima amal seseorang sehebat amal pun, sekeren aktivitas ibadah, kalau tanpa didasari dengan iman, gitu kan? Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Muhajirin, ya, subuh mengaji dan kegiatan-kegiatan yang lain karena didasari dengan iman, ya, nah, insya Allah menjadi amal kebaikan. Lebih-lebih kita adalah hamba-hamba Allah yang taat beribadah, juga cinta Al-Quran. Ya. Ini adik-adik senang baca Quran? Senang adik-adik baca Quran? Alhamdulillah. Ya. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran, ya, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jelas itu yang hadir di sini, ya, kita yang belajar baca Quran akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, ya. Nah, Bapak Ustaz Nuri Zakaria juga selaku pembimbing, selaku pembina, guru kita juga, ya, orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengajar. Jadi orang yang belajar dan orang yang mengajar itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Kalau saya tahu kayu akan bangunannya, lebih membaca Quran itu, subhanallah, ya, baca Quran itu luar biasa pahalanya, ya. Kalau orang hitung-hitung secara matematik saja, mungkin di sini yang hadir di sini berbeda-beda amal baca Quran. Berapa juz? 30 juz. Dari 30 juz berapa surat? Berapa surat? 114 surat. Dari 114 surat ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada 6.666 ayat, kan? Ada juga yang mengatakan 6.236 ayat. Masih bisa menjawab nih, ibu-ibu terutama nih, kedengaran di belakang. Dari 6.236 ayat atau 6.666 ayat, berapa kata? Rada bingungnya, ya. Rek
Rek teu bingung kumaha sudah Pak Ustaz, pertanyaan ada coba lamun tika mari mah meureun dihitung heula meureun kitu ya. Gini Pak Ustaz mah bisa ada hitung. Ayo berapa kata? Ada 77.845 kata itu Al-Quran dari 33. Ada berapa? 77.845 kata. Dari 77.845 kata itu ada berapa huruf? Waduh, lebih liar imannya. Ya, ada berapa huruf coba? Saya itu ya ada 1.027.000 huruf menurut Imam Syafi'i. Ya, ada 1.027.000 huruf Al-Quran dari 30 juz. Berarti dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap 10 kebaikan ya bi asri amsalihha 10 ya ada satu kebaikan. Mohon maaf. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran ya, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap satu kebaikan 10 ya pahala amalnya. Ya. Berarti satu huruf seberapa? 10. So kali itu nanya 1.027.000 kali 10 berapa? Tuh ini Pak Ustaz. Anu nyala HP mah biasa gitu. Berapa ya? 10.270.000 pahala dari Allah. Tamat Quran teh sakit. Ya, tadi Pak Effendi menjelaskan tamat Quran itu berapa bulan? 9 bulan. Pahala dari Allah 10.270.000. Ya, pahala orang. Tapi yang tamat, itu. Yang tidak tamat ya berarti tinggal mengurangi aja. Yang hadir di sini ada yang khatam Quran sampai 16 kali. Berarti lama dikalikan 10.270.000 kali 10 sok seberapa? Aduh, SD wae. Berarti berapa? Ya kalau saya kan udah gitu kan pasti menyampaikan 10.270.000 kali 16 berarti celengan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala 160.320.000 kesampereun urang ge jaga. Ya. Subhanallah. Saya sampaikan ini supaya kita semangat untuk membaca Al-Quran. Ya. Insya Allah. Jadi mual rugi urang maca Quran Pak. Beda deui jeung maca koran. Maca koran mah sok sanajan sabinten genep halaman gitu kan. Mual dihitung pahala seperti begini. Bahkan lamun urang misalkan kalau kita baca koran genep halaman ya, lalu ada berita yang tidak tahu kita itu berita itu dari mana
sumbernya. Ya, tiba-tiba kita kadang-kadang benci kepada seseorang yang diberitakan dalam surat kabar itu. Banyak orang tidak tahu, gitu kan, karakter orangnya itu. Mungkin orang yang diberitakan jelek itu adalah orang baik, ahli ibadah dan lain sebagainya, tapi kita terpancing untuk berbuat jelek kepada mereka. Nah, ya. Tapi membaca Al-Quran sudah dijamin, ya. Bahkan alhamdulillah sekarang ya di Arab Saudi sudah ramai makmur ya museum Al-Quran. Museum Al-Quran. Waktu itu saya berkunjung ke sana, ya, berada di Thaif, di Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada Gua Hiro, ada Museum Al-Quran di sana. Subhanallah, berjubel orang-orang datang ke sana. Ya. Nah, oleh sebab itu, marilah kita semangat untuk senantiasa membaca Quran, ya, walaupun hanya satu ayat. Sebab sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ahabul a'mali ilallah adwamuhu wa iqala. Amal yang dicintai, disenangi, dikagumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah adwamuhu, yang mudawamah, wa iqala, maksudnya yang terus menerus, ya. Walaupun sedikit tapi terus itu kan, tidak pernah berhenti. Itulah amal yang disenangi, dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang orang mah itu kan lama datang bulan Ramadan, tiba bulan Ramadan ya merasa bangga tamat Quran sekian juz, 1 tahun kemudian maca surat-surat acan karena merasa sudah tamat Quran teh. Nah, itu salah. Sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ustaz Muhammad Adam waktu ceramah. Ya, sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000. Ya, sholat di Masjid Nabawi 1.000. Pulang dari Mekah karena sudah merasa sholat sekian ratus ribu, sekian ribu, pulang dari Mekah tengah laksanakan sholat, gitu kan? Nah itu jangan sampai seperti. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan khatam Quran yang kita syukuri pada pagi hari ini terus berjalan, semangat, ya, jadi amal kebaikan kita bersama. Itu saja barangkali tausiah mengenai tasawwur binikmah khatam Quran. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan selamat jalan kepada Eyang ya, Suparno yang akan berangkat ya umroh pada hari Senin tanggal 3 Februari. Mudah-mudahan ya lancar, sehat, dan menjadi umroh yang mabrur. Ya. Marilah kita sama-sama untuk membaca talbiyah, ya. Ikuti saya satu kali, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata
ni'ma wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa ta'alna fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazina minal qaumidh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah.